Hai, my name is Nurul. Welcome back. Di video kali ini aku mau recap bacaan aku di bulan Oktober, November, Desember 2020. Aku nggak bikin skrip buat video ini, jadi semoga aja aku masih ingat apa yang aku baca tahun kemarin. Kita mulai dari bulan Oktober. Aku baca 3 buku. Yang pertama adalah The Turn of the Screw karya Henry James. Ini novel horor klasik menceritakan seorang perempuan muda ngelamar jadi apa sih namanya tuh? Governess untuk 2 kakak beradik yatim piatu. Mereka tinggal di sebuah rumah yang diyakini berhantu, yang mencoba untuk menjebak anak-anak itu. Ini novel yang membingungkan sampai saat ini karena memang banyak interpretasi dan banyak yang mengira kalau hantu di rumah itu nggak benar-benar hantu. Itu kayak simbol untuk hal yang lain. Pas bacanya antara serem dan gak ngerti ini sebenarnya apa yang terjadi. Tapi akhirnya beres. Dan aku langsung nonton Netflix adaptasinya, The Haunting of Bly Manor. Ceritanya beda banget sih, tapi yang di Netflix itu endingnya lebih jelas. Buku kedua adalah Seasons to Remember karya Ellen Nathan. Ini bukan novel, tapi buku kumpulan kutipan dari seri tetralogi musim. Jadi kutipan-kutipan menarik dari 4 buku itu dirangkum di buku ini. Tapi nggak menarik-menarik amat karena pas aku baca, aku nggak langsung ingat atau ngeh gitu. Ini sebenarnya bagian mana sih kutipannya? Terus kutipannya tuh pendek-pendek, kecil, dan lebih banyak ruang kosongnya. Mungkin buku ini juga bisa jadi buku catatan. Tapi sayang nggak sih? Lalu buku terakhir yang aku baca di bulan Oktober adalah Pet Sematary karya Stephen King. Menceritakan sebuah keluarga, ayah ibu, 2 anak, dan kucingnya yang pindah ke sebuah kota kecil. Dan di belakang rumah baru mereka itu ada Pet Sematary, pemakaman khusus binatang peliharaan yang meninggal. Biasanya ketabrak pas di jalan raya. Ketika kucing keluarga mereka juga ketabrak, tetangga baru mereka ngasih tahu gitu bahwa ada tempat lain semacam terusan Pet Sematary itu yang bisa ngebangkitin kucingnya. Ini novel Stephen King pertama yang aku baca. Sebelumnya aku lebih sering nonton film adaptasinya sama denger-denger karya-karya yang lain, gak pernah benar-benar baca. Tapi akhirnya aku baca nih dan aku suka banget. Gak cuma karena ceritanya yang sangat kompleks, bukunya tebel banget by the way, tapi juga banyak topik-topik yang dibahas yang memang horor gitu di kehidupan nyata, seperti kematian, kehilangan, terus rasa bersalah di masa lalu. Jadi novelnya sangat berkesan. Apalagi aku nonton film adaptasinya beberapa tahun lalu dan bingung sebenarnya itu cerita apa, tapi di novelnya itu menjelaskan semuanya. Lalu kita pindah ke bulan November. Aku baca 8 buku. Yang pertama adalah Sunshine Becomes You karya Ellen Nathan. Menceritakan seorang pianis yang tangannya terluka, jadi dia harus batalin konser-konsernya, dan seorang penari kontemporer yang jadi penyebab luka tangan itu menawarkan diri untuk jadi asisten untuk ngebantu si pianis sampai si tangannya sembuh. Terus mereka lama-lama semakin dekat. Pianis yang asalnya benci jadi jatuh cinta sama penarinya. Ini novel populer yang udah terbit cukup lama, yang akhirnya aku baca. Novelnya terlalu panjang, jadi si cerita benci jadi cinta itunya kayak terlalu diulur-ulur. Terus banyak hal yang gak dijelasin, padahal bisa memperkuat cerita. Seperti si profesinya, pianis, penari. Kalau ada info lebih banyak gitu tentang profesi itu, kayaknya bakal lebih menarik ceritanya. Selanjutnya adalah picture book, kucing-kucing liar. Kayaknya waktu itu aku desperate ngelihat target baca aku yang jauh banget dari target, tapi udah bulan November, terus aku akhirnya pilih buku ini di Ipusnas. Ini buku picture book, buku anak-anak bisa dibilang tentang macam-macam kucing. Jadi ada seorang kucing rumahan yang bertemu dengan kucing-kucing lain, harimau, terus ada kucing yang tinggal di gunung bersalju, macam-macam lah. Walaupun ceritanya pendek dan lebih banyak gambar, dan pokoknya sederhana banget lah, tapi aku jadi tahu gitu, ternyata banyak kucing-kucing liar yang tinggal di berbagai habitat. Lucu banget bukunya. Terus selanjutnya aku baca buku cetak, akhirnya.
Ini adalah Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ini adalah versi kesekian dari buku Fantastic Beasts. Dan ini hardcover. Isinya adalah daftar hewan-hewan fantastis dari A sampai Z. Aku juga punya 2 buku Fantastic Beasts edisi yang lain. Kalau dari segi isi sebenarnya sama aja, cuma di sini ada beberapa tambahan hewan baru, ada 6. Beberapa hewan itu muncul di film adaptasinya Fantastic Beasts. Dan di sini ada tambahan pengantar yang nge-mention kejadian di Fantastic Beasts. Dan ini kayak semacam klarifikasi gitu. Thunderbird, bener gak sih? Iya. Ada ilustrasinya lebih detail dan lebih jelas dibanding 2 edisi sebelumnya. Tapi aku kesel bacanya karena ingat gimana cerita film adaptasinya itu jadi melenceng jauh. Bukan tentang hewan fantastis, tapi malah tentang Grindelwald. Kenapa? Lalu buku selanjutnya adalah picture book lagi. Aku benar-benar desperate waktu itu. Petualangan si kaos kaki. Aku bacanya di Ipusas juga. Ini cerita tentang kaos kaki kecil yang tersesat dan akhirnya kembali lagi dengan kaumnya. Pas aku milih buku ini, aku kira ceritanya bakal kayak yang kucing-kucing liar tadi. Paling nggak ada informasi baru gitu yang aku dapetin. Tapi ceritanya sangat-sangat sederhana. Si kaos kaki tersesat, terus dia bertanya sama benda-benda mainan anak kayaknya. Terus dia akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Berhasil pulang. Udah itu aja. 2 buku selanjutnya adalah picture book lagi tentang kucing bernama Splat. Buku pertama tentang si Splat yang deg-degan ngadepin hari pertama di sekolah. Buku kedua tentang si Splat yang naksir sama kucing lain dan dia berusaha ngasih tahu. Ceritanya sederhana banget, tapi kucingnya lucu banget. Itu gambarnya bagus. Bener-bener ngeliatin bulunya yang sangat fluffy. Ya lucu aja gitu liatnya. Selanjutnya adalah Read Bottom Up, baca sampai habis. Ini adalah novel tentang hubungan 2 orang yang baru kenal, terus akhirnya mutusin buat pacaran. Dan kita cuma bisa tahu apa yang terjadi lewat email dan pesan teks. Jadi bukunya sangat polos, sangat kosong. Mungkin ini mirip sama Attachment, karya Rainbow Rowell, tapi yang ini bener-bener email sama pesan teks. Nggak ada tuh cerita atau bagian lain yang keluar dari format itu. Sebenarnya ceritanya cukup oke, formatnya apalagi kan unik banget. Cuma terjemahannya kurang enak dibaca. Kayak terlalu literal gitu nerjemahinnya. Konteksnya agak hilang, apalagi yang bahasa slang. Itu jadi aneh banget dibacanya. Terus karena cuma ngeliatin apa yang terjadi lewat email dan pesan teks, ceritanya kayak datar. Kenapa nggak ada percakapan telepon gitu transkripnya atau misalnya sosmed? Itu bakal lebih menarik padahal. Tapi endingnya bagus, nggak nyangka sama sekali. Lalu buku terakhir yang aku baca di bulan November adalah In a Blue Moon karya Ilana Tan. Menceritakan 2 orang yang si perempuannya benci si laki-laki, tapi mereka dijodohin karena kakek mereka bersahabat. Mereka jadi sering ketemu, terpaksa karena kakeknya suka ngerecokin, dan si laki-laki juga mau minta maaf sama si perempuan. Ceritanya lumayan, agak mirip sama Sunshine Becomes You, tapi punya alur yang lebih oke. Tapi aku ngerasa si karakter laki-lakinya itu nggak berubah. Jadi seperti nggak selesai gitu sih masalahnya. Jadi aku nggak terkesan gitu sama endingnya. Masih ada hal-hal yang belum terjawab juga. Semoga aja nanti ada jawabannya di buku ketiga, The Star and I. Dan yang terakhir adalah bulan Desember, di mana aku baca 5 buku. Yang pertama adalah The Duke and I, karya Julia Quinn. Ini menceritakan Daphne, anak perempuan tertua keluarga Bridgerton, yang sedang mencari suami. Dan dia bertemu dengan Simon, The Duke of Hastings, yang sama sekali nggak berminat buat nikah, apalagi punya anak. Lalu mereka pura-pura saling tertarik, biar para pria lebih terpesona sama Daphne, sedangkan Simon bakal dijauhin ibu-ibu yang mau ngejodohin anak-anak mereka sama dia. Ini novel historical romance pertama yang akhirnya aku beresin. Aku udah mencoba beberapa judul tahun kemarin, karena aku pengen mulai baca genre romance yang ini, tapi nggak ada yang berhasil sampai akhirnya ketemu si Duke of Hastings. Untuk ceritanya aku nggak nyangka pura-pura pacaran bisa diaplikasiin di cerita historical romance. Jadi aku kaget, sekaligus seneng.
Cuma ya terlalu panjang si novelnya dan si bahasanya agak ribet gitu. Butuh waktu yang sangat lama untuk ngabisin novel ini. Tapi aku suka, jadi aku lanjut ke novel yang kedua. Novel keduanya itu The Viscount Who Loved Me. Ini menceritakan kakaknya Daphne, Anthony, yang memutuskan untuk menikah akhirnya. Padahal dia sebelumnya terkenal sangat playboy. Terus dia ngedeketin lah gadis namanya Edwina. Tapi dia harus dapetin restu kakaknya Edwina, Kate. Dan Kate ini nggak suka sama Anthony. Apalagi reputasinya itu. Jadi dia berusaha ngejauhin Anthony dari adiknya. Lalu si Anthony berusaha ngedeketin Kate biar dapet restu, tapi malah jadi deket gitu mereka. Aku lebih suka cerita yang ini sih daripada The Duke and I. Karena yang ini lebih ngeliatin proses benci jadi cintanya itu bikin gregetan. Aku masih agak susah gitu mencerna si bahasanya itu, tapi karena ini kebanyakan marah-marah antara Kate dan Anthony, bahasanya lebih simple, lebih to the point, lebih gampang juga dibacanya. Yang bikin aneh paling si endingnya yang nggak tahu kenapa ada polanya gitu, mirip sama buku sebelumnya. Lalu buku selanjutnya adalah The ABCs of Journaling karya A.B. Tsai. Ini adalah buku tentang journaling. Benar-benar ngebahas dari basicnya dulu. Apa itu journaling, apa aja yang biasanya ada di jurnal, apa aja yang bisa kamu lakuin di jurnal itu. Nggak ada batasan sama sekali sih, tapi ini ada beberapa tips yang bisa dicoba. Terus ngasih inspirasi, terus gimana untuk nikmatin proses bikin jurnalnya itu. Bukunya full color dan kebanyakannya sih foto jurnal dari pribadi penulisnya dan beberapa contoh jurnalis apa diaris yang bisa dicontoh. Kalau untuk teksnya sih nggak terlalu banyak, tulisannya terlalu kecil menurut aku dan kadang agak susah dibaca karena ketimpa sama si backgroundnya gitu. Mungkin ini nyesuaiin sama format buku aslinya, jadi harus dipaksa muat gitu dengan ruang yang cuma segini. Selanjutnya adalah buku non-fiksi tentang menulis karya Bernard Batubara. Ini adalah buku yang membahas tentang menulis. Ini seperti refleksi perjalanan dia sebagai penulis yang sudah masuk tahun ke-10 dan udah nerbitin 15 buku. Terus ngebahas juga gimana sih sebenarnya jadi penulis dan apa yang dia harapkan penulis baru lakukan selanjutnya. Covernya nggak sepolos ini ya, ini semacam sampul pelindung. Nah ini cover aslinya. Bukunya tipis banget. Dan buku terakhir yang aku baca di bulan Desember, di akhir 2020, adalah Crash Into You, karya Alia Zelea. Ini tentang perempuan, seorang web designer, yang ketemu laki-laki yang dia benci, tapi diam-diam dia suka. Dan gak nyangka laki-laki itu jadi dokter yang ngurus ayahnya. Jadi mereka harus ketemu. Aku udah lupa sebenarnya ceritanya tentang apa, karena ini novel yang aku baca udah lama. Dan akhirnya aku beresin, dan aku nggak mau repot-repot gitu nyari tahu. Pokoknya aku baca aja, terus beres. Aku masukin Goodreads Challenge, gitu aja simpelnya. Dari yang aku baca, endingnya cheesy. Padahal dulu kayaknya aku lumayan suka sama ceritanya. Nah itu dia 16 buku yang aku baca di 3 bulan terakhir di 2020. Dari sekian banyak buku itu, buku cetaknya cuma 3. Yang lainnya e-book, entah aku baca di Ipusnas atau di Gramedia Digital. Dan setelah baca sekian banyak itu, target aku nggak terpenuhi di 2020. Kasih tahu aku buku terakhir yang kalian baca di 2020. Apakah buku itu memang dikit lagi dan kebetulan beres di hari terakhir 2020? Atau kalian buru-buru bacanya karena kalian mau menuhin target baca yang masih jauh? Kasih tahu aku di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and Happy New Year! Aku baca 3 buku. Yang pertama adalah... apa yang pertama?